Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat datang di channel YouTube saya. Saya Asadah Nur Fitriah, bisa dipanggil Asa Fitriah Pau. Nah, saya ini merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawakarta Raharja Purwakarta, Prodi Akuntansi semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 22013003222018. Jadi hari ini saya akan membahas materi tentang rekonsiliasi fiskal. Jadi nanti saya akan berikan penjelasan mengenai apa itu rekonsiliasi fiskal, kemudian perbedaan koreksi positif dengan koreksi negatif, dan juga biaya apa saja yang harus dikoreksi dan tidak dikoreksi. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi perintah dan tugas dari channel YouTube dosen pengampu mata kuliah perpajakan saya, yaitu Bapak Fauzan. Nah, langsung saja ya, berbicara tentang rekonsiliasi fiskal. Nah, rekonsiliasi fiskal ini merupakan suatu kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan baik. Karena tanpa memahami dan mengetahui rekonsiliasi fiskal, kita tidak mungkin bisa mengerjakan SPT suatu perusahaan. Karena bahwasanya juga rekonsiliasi fiskal ini merupakan bagian dari catatan atas laporan keuangan. Nah, latar belakang adanya rekonsiliasi fiskal ini kan biasanya laporan keuangan sebuah perusahaan itu menggunakan standar akuntansi dalam penyusunannya. Yang kita kenal adalah laporan laba rugi, laporan neraca, laporan perubahan modal, dan laporan keuangan lainnya. Nah, semua laporan keuangan yang kita buat itu pakai PSAK atau pedoman standar akuntansi keuangan. Nah, di standar akuntansi keuangan kemudian menghasilkan laporan keuangan yang bersifat komersial. Jadi biasanya perusahaan akan membuat atau menyusun laporan keuangan komersial berdasarkan SAK. Nah, di sini udah clear ya, berarti laporan keuangan yang bersifat komersial itu berdasarkan PSAK. Nah, selanjutnya yaitu laporan keuangan yang bersifat fiskal itu tiap periode perusahaan pastinya menyusun laporan keuangan, dan salah satunya adalah ingin mengetahui laba yang didapat pada periode tersebut, dan laba yang didapat pada periode tersebut itu kemudian akan dilaporkan sebagai wajib pajak badan. Jadi penghasilan yang mereka dapatkan dari kegiatan utama mereka harus melaporkan penghasilan kena pajaknya, dan berapa PPh terhutang yang didasarkan pada berapa laba atau penghasilan yang didapat oleh perusahaan. Nah, permasalahannya laporan laba rugi yang dibuat sesuai dengan peraturan perpajakan. Oleh karena itu kita perlu melakukan rekonsiliasi fiskal. Nah, jadi secara umumnya rekonsiliasi fiskal ini bisa diartikan sebagai suatu proses penyesuaian atas laba komersil yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Jadi pada saat kita membuat laporan keuangan suatu perusahaan, seperti laporan laba rugi, neraca, dan lain sebagainya, yang kita koreksi itu adalah laporan laba ruginya. Itu sebelum membuat laporan SPT pasti ada penyesuaian, kira-kira biaya apa saja yang akan tetap dikenakan, lalu biaya apa yang nantinya akan dihapus atau dikoreksi. Nah, setelah itu tentunya rekonsiliasi fiskal ini mempunyai fungsi yang sangat bermanfaat bagi suatu perusahaan, yaitu adanya rekonsiliasi pajak atau koreksi pajak mempunyai sebuah fungsi sebagai penyesuaian terhadap sebuah transaksi sesuai dengan sistem akuntansi keuangan dan peraturan dalam perpajakan yang berlaku atau undang-undang perpajakan. Jadi ada beberapa pasal atau beberapa biaya yang mengharuskan, oh ternyata biaya ini boleh loh jadi pengurang, oh ternyata biaya ini gak boleh jadi pengurang. Nah, dalam hal ini nantinya kita mengenal deductible expense dan non-deductible expense yang akan saya bahas di slide selanjutnya. Nah, itulah fungsi rekonsiliasi fiskal, yaitu memilah-milah mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dikoreksi. Oke, kita balik lagi ke konsep kewajiban pajak perusahaan. Maka sekarang kita akan fokus pada bagian yang di kotak ini ya teman-teman. Bagaimana untuk menghitung pajak perusahaan? Jadi untuk menghitung pajak perusahaan itu kan sebenarnya adalah dasar penghasilan. Kemudian ada beban untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Namun di dalam prakteknya tidak mungkin kan perusahaan membuat dua pencatatan, yaitu akuntansi tersendiri dan pajaknya tersendiri. Nah, sehingga dalam pencatatannya itu hanya satu, yaitu pencatatan akuntansi. Oke, jadi di sini yang menjadi perbedaannya karena antara pembukuan dengan pajak itu beda, sehingga di sini kita gak mungkin melakukan double pencatatan, sehingga kita nyatetnya berdasarkan akuntansi. Maka di sini akan muncul perbedaan antara akuntansi dengan fiskal, maka kita perlu melakukan penyesuaian. Jadi secara teknis rekonsiliasi fiskal ini ada dua cara. Yang pertama itu teknik rekonsiliasi. Apa sih teknik rekonsiliasi? Teknik rekonsiliasi ini kita merecount dari angka laba akuntansi, kita recount ketemulah laba menurut fiskal. Itu namanya rekonsiliasi.
Sementara kalau koreksi itu kita ketemu laba sebelum pajak, berapa kita koreksi, apakah positif atau negatif, baru ketemu berapa sih PKP-nya. Jadi ini tuh hanya masalah teknisnya saja. Tapi dalam prakteknya mungkin kebanyakan atau lebih baik itu menggunakan teknik rekonsiliasi ya. Karena dalam praktek SPT nanti akan ditanya berapa penghasilan, berapa beban gaji, berapa beban depresiasi, dan yang lainnya. Jadi kalau kita menggunakan teknik koreksi nanti gak akan ketemu jumlah dari masing-masing pendapatan dan biayanya. Cuman teknik koreksi ini juga menjadi penting pada saat kita membuat catatan atas laporan keuangan perusahaan. Karena kalau kita membuat catatan atas laporan keuangan, mulanya itu dari laba sebelum pajak, baru dikoreksi positif atau negatif. Tapi balik lagi, dua-duanya juga penting karena yang kita proses rekonsiliasi, tapi tetap kita juga mengidentifikasi mana yang koreksi positif dan mana yang koreksi negatif. Oke, selanjutnya ada trade-off akuntansi perpajakan ya. Nah, ini kita harus tahu, apalagi kalau kita nanti bekerja sebagai konsultan pajak, auditor, penyusun laporan keuangan, dan lainnya. Dalam perusahaan itu selalu ada trade-off antara akuntansi dengan pajak. Ketika laba perusahaan tinggi, ya senang perusahaan. Karena apa? Karena labanya besar, bonusnya besar buat manajemen. Tapi laba yang tinggi itu akan dibarengi juga dengan pajak yang besar. Nah, sehingga di sini akan ada trade-off. Kalau kita ingin bayar pajak yang rendah, ya berarti penghasilan kita juga rendah, pengusaha kita jadi jelek gitu kan. Ini bagi perusahaan publik itu menjadi concern. Trade-off ini menjadi kecil karena biasanya perusahaan akan tetap mengoptimalkan laba walaupun konsekuensinya dia harus membayar pajak. Namun mohon maaf, bagi perusahaan tertutup atau menengah itu mungkin biasanya seringkali tidak membayar pajak. Nah, ini adalah praktek-praktek yang tidak diperkenankan ya teman-teman. Kemudian ada kerangka perbedaan. Oke, jadi rekonsiliasi fiskal itu kita lakukan karena memang beda, dan beda itu kita bedakan menjadi dua, yaitu permanen dan temporer. Perbedaan ini juga menjadi fokus dalam research yang kita sebut dengan book tax gap. Secara accounting nanti akan memunculkan apa yang disebut sebagai pajak tangguhan. Nah, selanjutnya ini ada macam perbedaan. Yang pertama ada berdasarkan sifat, yaitu positif dan negatif. Untuk yang positif itu secara umum ya, sederhananya ketika koreksinya positif itu akan menambah laba fiskal. Nah, dengan cara apa? Kalau laba bertambah, otomatis apa yang berkurang? Biayanya. Jadi dalam hal ini, ketika labanya bertambah, otomatis yang dikoreksi adalah biayanya. Sebagian besar koreksi positif itu selalu di biayanya, walaupun mungkin ada juga yang dari sisi pendapatannya. Seperti itu. Jadi misalkan awalnya ini kita punya biaya 100, terus misalkan komersialnya itu atau adjustmentnya itu 30. Jadi awalnya komersial kita itu 10, koreksinya 30, maka yang fiskalnya berkurang menjadi 70. Nah, dengan berkurang menjadi 70 otomatis apa? Labanya jadi naik kan. Awalnya biayanya 100 turun jadi 70, maka itu yang dimaksud dengan koreksi fiskal positif. Jadi lebih besar dari laba komersialnya. Kemudian yang kedua yaitu koreksi negatif. Nah, kalau koreksi negatif itu berarti kebalikan dari koreksi positif. Berarti yang dikoreksi itu apa ya? Yang dikoreksi itu berarti dari sisi pendapatannya. Nah, sehingga memunculkan pengertian bahwa koreksi negatif yaitu koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah, sehingga laba fiskal lebih kecil dari laba komersial, atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Kalau negatif berarti apa yang berkurang? Pendapatannya berarti ya. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan koreksi negatif itu salah satunya misalkan sebuah perusahaan punya sumber penghasilan banyak dari kegiatan usaha, kemudian dia punya mobil disewakan, punya ruko disewakan, dan yang lainnya. Nah, itu kan harus kita pilih-pilih. Kita harus pilih dulu semua dan jumlah penghasilannya itu berdasarkan apa? Apakah final, non-final, atau non-objek pajak. Contohnya itu seperti penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham, penghasilan dari transaksi pengalihan harta, dan juga penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan jangka waktu itu ada temporer dan juga permanen. Kalau yang temporer itu akibat berbedanya waktu ya, waktu pengakuan, namun akan berujung pada hasil akhir serupa. Jadi ini hanya masalah waktu, nanti akan ketemu dan berakhir jumlahnya sama. Kemudian yang permanen itu merupakan perbedaan yang tidak akan terserupakan seiring waktu. Jadi ini tuh nilainya tuh akan beda terus, gak bakal sama gitu.
Selanjutnya ada langkah penyesuaian perbedaan. Yang pertama itu adalah laba akuntansi ditambah penghasilan yang belum diakui. Misalnya ada gak penghasilan yang belum diakui, karena bisa jadi menurut akuntansi ini bukan pendapatan tapi menurut pajak ini penghasilan. Kemudian dikurangi penghasilan yang bukan objek pajak. Contohnya itu seperti penghasilan dari investasi di evaluasi yang lebih dari 25%. Kemudian ditambah biaya non-deductible, lalu dikurangi biaya deductible yang belum dibebankan, lalu dikurangi penghasilan dikenai PPh Pinal. Nah, pajak Pinal ini harus dikeluarkan dari SPT. Jadi kita kurangkan penghasilan dengan pajak Pinal. Misalnya ada dividen, bunga deposito, dan lain-lain. Kemudian ditambah biaya 3M penghasilan final. Nah, baru menjadi penghasilan kena pajak. Nah, ini dikurangkan dengan penghasilan kena pajak kalau untuk orang pribadi ya. Kalau tidak, kita langsung mendapatkan penghasilan kena pajaknya. Belakang yang menyebabkan perbedaan besarnya laba atau rugi komersial dengan laba rugi fiskal antara lain yang pertama yaitu penghasilan yang bukan objek pajak, contohnya seperti bantuan atau sumbangan keagamaan bersifat wajib. Kemudian ada biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan atau untuk tujuan perpajakan ya. Jadi ini ada yang boleh jadi pengurang, ada juga yang tidak boleh jadi pengurang. Contohnya seperti pembagian laba, biaya untuk kepentingan pribadi, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari non-deductible expense lain itu yaitu misalkan non-deductible-nya itu yaitu makan siang bagi sebagian pegawai. Nah, ini kan dianggapnya natura. Maka di sini sesuatu yang sifatnya non-deductible. Dia bukan menjadi deductible jika dia ini akan menjadi deductible jika bentuknya diganti menjadi makan siang bagi seluruh pegawai. Nah, jadi perusahaan penting sekali untuk membuat tax planning karena semakin banyak non-deductible akan membuat pajaknya lebih besar. Jadi hindari biaya-biaya yang sifatnya non-deductible. Jadi kalau nanti ketemu penghasilan ini harus koreksinya adalah negatif karena ini akan mengurangi penghasilan karena dia sudah dikenakan pajak final. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.